Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan untuk kita semua dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa BRTV, dalam episode Para Pencari Pahala kali ini akan berbagi cerita, ilmu, sudut pandang dan pesan dari Ustadz Eri Prasetya SSI, seorang pengasuh Ma'had Tahfiz Al-Quran Askar Kauni, yang juga seorang pendiri Kampung Quran Cikarang, yang memiliki niat mulia dalam mengajar teknik pembelajaran menghafal Al-Quran untuk anak-anak sejak dini. Dan seperti apa sosok Abi Eri di mata guru dan anak-anak binaannya? Saksikan Para Pencari Pahala hanya di BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa BRTV yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya adalah Eri Prasetya, biasa anak-anak manggil saya Abi Eri. Saya sebagai founder Kampung Quran Cikarang, di bawahnya ada Ma'had Tahfizul Quran KKC ya. Kemudian juga ada sekolah Quran Utsman bin Affan Cikarang. Pada saat ini saya masih bekerja di sebuah perusahaan multinasional di kawasan industri Karawang ya. Jadi untuk aktivitas yang saya sebutkan tadi, saya sifatnya mengasuh ya, atau membina tim inti yang juga ada untuk mengelola kedua divisi kegiatan ini. Yang pertama adalah saya pengen banget nih ya, anak-anak kecil kita di usia emasnya gitu ya, itu dekat dengan Al-Quran. Jadi semangat awalnya itu ya, kita pengen anak-anak ini sedari dini ya kenal dengan Al-Quran sebagai sumber kehidupan bagi mereka, sebagai petunjuk utama, petunjuk awal yang harus mereka pahami dari semenjak kecil gitu. Makanya kita inisiat nih sebuah komunitas Kampung Quran Cikarang yang kegiatan utamanya adalah mengajak mereka untuk menghafal Al-Quran. Ya betul, berawal dari komunitas ya. Berkembang jadi sekolah. Kita awali dari kegiatan-kegiatan menghafal Al-Quran dalam bentuk pertemuan-pertemuan bapak-bapak, anak-anak ya. Kemudian kita seriusin, kita bikin Ma'had Tahfizul Qurannya. Kita juga buatkan sekolah Qurannya untuk anak-anak yang tidak mau ya, orang tuanya terutama ya, yang nggak mau anak-anaknya lepas dulu dari mereka, tapi ingin juga agar mereka tuh fokus kepada Al-Qurannya, tapi nggak mau nginep gitu ya. Jadi kita fasilitasi dengan membuat sekolah ya, masuk pagi kemudian pulangnya sore. Untuk fasilitas yang kami siapkan untuk santri-santri mukim penghafal Al-Quran, di sini ada tempat untuk mereka beristirahat ya, juga akan ada tempat mereka untuk belajar ya, juga tempat untuk para gurunya ya, untuk para ustadznya ya. Kita saat ini memiliki 4 ustadz ya, 1 ustadz utama dan 3 ustadz yang musyrif ya, untuk membantu ustadz utama ini menangani sekitar 8 sampai 15 santri. Kalau kelasnya kita pada dasarnya non klasikal ya, karena mereka itu kemampuan untuk menghafal Al-Quran kan berbeda-beda ya, berbeda-beda. Jadi ngafal sendiri ya dengan bimbingan kita, tapi berdasarkan kecepatan mereka dalam menghafal, sehingga dalam durasi yang sama nih ada mereka yang bisa menyelesaikan 15 juz ya, ada juga yang masih 10 juz dan seterusnya gitu. Ya tergantung dari kecepatan masing-masing santri dalam menghafal Al-Quran. Ya, yang paling muda itu SD kelas 5, kelas 6 lah ya, berarti sekitar berapa tuh, 10-11 tahun lah ya. Untuk yang paling tua gitu, yang paling besar itu sekitar usia SMA lah ya, berarti 16-17 tahun. Jadi kegiatan utama kami adalah kami mengajarkan santri agar santri-santri ini mampu menghafal Al-Quran ya. Dan untuk memudahkan mereka dalam menghafal Al-Quran, kita juga berikan kepada mereka kemampuan untuk menghafal Al-Quran, tidak sekedar ayatnya,
namun juga sekaligus gerakannya. Jadi pada saat mereka ngafal, mereka bisa dapat dua sekaligus ya, ayat Arabnya berikut terjemahnya. Dan untuk memudahkan mereka memahami terjemahnya, maka kita menggunakan gerakan. Nah, jadi ayatnya kita sampaikan, kemudian mereka memahami ayat dan terjemahnya, dan untuk memahami terjemahnya ini ya, kita bantu dengan gerakan-gerakan yang merepresentasikan dari terjemahnya. Ya ada. Oh boleh. Ya misalnya pada saat kita ingin mengajarkan kepada santri kita surat Ar-Rahman ya, maka langkah pertama adalah kita perdengarkan kepada mereka ayatnya. Misalnya ayat pertama Ar-Rahman ya, kita ulang-ulang sampai minimal 3 kali ya. Kemudian kita sampaikan Ar-Rahman, maka mereka harus mengulang dengan tentunya ayat yang sama ya, Ar-Rahman. Nah setelah itu, setelah kita yakin nih ya santri bisa menghafal dengan baik, baru kita sampaikan dengan terjemahnya. Nah pada saat kita menyampaikan terjemahnya, maka itu diikuti dengan gerakan juga ya, yang merepresentasikan di terjemahan tadi. Misalnya gini, ayat pertama dari Ar-Rahman ya, Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya adalah yang maha pengasih. Maka kita kasih gerakan ya, yang menggambarkan Allah itu maha pengasih. Jadi misalnya begini ya, Ar-Rahman yang maha pengasih begitu. Terus pada ayat keduanya Allamal Quran ya, Allama mengajarkan. Ya kita bolehlah mengajarkan begini ya, atau misalnya lihat ke papan tulis gitu ya. Allama yang mengajarkan Al-Quran. Al-Quran kita seolah-olah membuka Al-Quran. Jadi Allamal Quran yang mengajarkan Al-Quran. Seperti itu. Jadi anak-anak dapat ayatnya, juga terjemahnya dengan gerakannya. Ini 3 kombinasi ini cukup efektif ya untuk membuat anak-anak itu kuat dalam menghafal. Seperti itu. Tuhan bersabda, khairukum man 'allamal Qur'ana wa 'allamahu ya, bahwa sebaik-baik kita adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkan Al-Qur'an.